Masuk, like, share, komen, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Bertemu lagi dengan kita semua. Semoga kita semua dan orang tua kita disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala keinginan, diberkahi umur, dimasukin ke surga. Kita masuk ke video, apa itu binatang atau hewan? Tentu kita semua tahu bahwa hewan atau binatang atau satwa adalah organisme atau makhluk hidup yang mempunyai sel atau banyak sel yang membentuk kerajaan biologi animalia. Biawak kerdil ekor pendek tentu kita tahu tentangnya. Biawak kerdil ekor pendek ini atau Varanus brevichauda adalah biawak terkecil kedua yang masih hidup di dunia, dengan panjang maksimum 25 cm. Biawak kerdil ekor pendek ini tersebar di seluruh Australia Tengah, dari pantai Australia Barat hingga pedalaman teritori utara, dan dari Australia Selatan bagian barat laut hingga Queensland bagian barat. Biawak kerdil ekor pendek menggali liang di tanah lempung berpasir dan kerikil yang padat, di area yang didominasi oleh spinifex. Spesies terestrial ini bersifat tertutup dan jarang terlihat aktif di atas tanah. Ia biasanya ditemui dengan cara menggali liangnya. Penjelasan tentang beberapa kata di atas. 1. Australia Barat adalah negara bagian paling barat Australia. Negara bagian ini berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah utara dan barat, Samudra Selatan di sebelah selatan, teritori utara di sebelah timur laut dan Australia Selatan di sebelah tenggara. Australia Barat adalah negara bagian terbesar di Australia, dengan luas wilayah 975.685 mil persegi dan juga merupakan subdivisi terbesar kedua di dunia. 2. Teritori utara adalah sebuah teritori internal Australia di wilayah tengah dan utara tengah Australia. Teritori utara berbatasan dengan Australia Barat di sebelah barat, Australia Selatan di sebelah selatan dan Queensland di sebelah timur. Di sebelah utara, teritori utara berbatasan dengan Laut Timor, Laut Arafura dan Teluk Carpentaria termasuk Nugini Barat dan berbagai pulau lain di Kepulauan Indonesia. 3. Australia Selatan adalah sebuah negara bagian di bagian tengah selatan Australia, dengan total luas daratan 380.048 mil persegi. Negara bagian ini merupakan negara bagian dan teritori Australia terbesar keempat, berdasarkan luas wilayah, yang meliputi beberapa bagian terkering di benua itu dan dengan 1,8 juta orang. Lalu negara bagian ini merupakan negara bagian dan teritori terbesar kelima, berdasarkan jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini merupakan yang kedua paling tersentralisasi di negara ini, setelah Australia Barat dengan lebih dari 77% penduduk Australia Selatan tinggal di ibu kota Adelaide atau sekitarnya. Lalu pusat-pusat populasi lain di negara bagian ini relatif kecil. Mount Gambier, pusat terbesar kedua. 4. Queensland adalah sebuah negara bagian di timur laut Australia, dan merupakan negara bagian Australia terbesar kedua dan ketiga terpadat. Negara bagian ini berbatasan dengan Northern Territory, South Australia dan New South Wales di sebelah barat, barat daya dan selatan. Di sebelah timur, Queensland berbatasan dengan Laut Coral dan Samudra Pasifik. Di sebelah utara negara bagian ini terdapat Selat Torres, yang memisahkan daratan utama Australia dari Papua Nugini dan Teluk Carpentaria di sebelah barat laut, dengan luas wilayah 665.270 mil persegi. Queensland adalah entitas subnasional terbesar ke-6 di dunia. Negara bagian ini lebih besar dari semua kecuali 16 negara, karena ukurannya, fitur geografis dan iklim Queensland beragam dan meliputi 1. Hutan hujan tropis, 2. Sungai, 3. Terumbu karang, 4. Pegunungan dan pantai berpasir putih di wilayah pesisir tropis dan subtropisnya, serta gurun dan sabana di wilayah beriklim semi kering dan gurun di pedalamannya. 5. Triodia adalah genus besar rumput humok yang endemik di Australia. Spesies dari genus ini dikenal dengan nama umum Spinifex, meskipun mereka bukan bagian dari genus pesisir Spinifex. Banyak spesies Triodia berdaun lunak sebelumnya termasuk dalam genus Plectrachne.
Triodia dikenal sebagai canpi atau rumput di Australia Tengah dan memiliki beberapa penggunaan tradisional di antara masyarakat aborigin Australia di wilayah tersebut. 6. Organisme kursorial adalah organisme atau makhluk hidup yang beradaptasi secara khusus untuk berlari. Hewan dapat dianggap sebagai kursorial jika ia memiliki kemampuan untuk berlari cepat, atau jika ia dapat mempertahankan kecepatan konstan untuk jarak yang jauh. Kursorial sering digunakan untuk mengkategorikan mode lokomotor tertentu, yang berguna bagi ahli biologi yang meneliti perilaku hewan yang berbeda, dan cara mereka bergerak di lingkungannya. Adaptasi kursorial dapat diidentifikasi berdasarkan A. Karakteristik morfologi. 2. Karakteristik fisiologis. 3. Kecepatan maksimum. 4. Dan seberapa sering berlari digunakan dalam kehidupan. Ada banyak perdebatan tentang cara mendefinisikan hewan kursorial secara khusus. Definisi yang paling diterima mencakup bahwa organisme kursorial dapat dianggap beradaptasi dengan lari jarak jauh dengan kecepatan tinggi, atau memiliki kemampuan untuk berakselerasi dengan cepat dalam jarak pendek. Di antara vertebrata, maka hewan dengan massa di bawah 1 kg jarang dianggap sebagai kursorial. Dan perilaku serta morfologi kursorial dianggap hanya terjadi pada massa tubuh yang relatif besar pada mamalia. Lalu ada beberapa mamalia yang disebut mikrocursor yang massanya kurang dari 1 kg dan memiliki kemampuan berlari lebih cepat dibandingkan hewan kecil lain yang ukurannya serupa. C. Biawak kerdil ekor pendek ini adalah kadal varanid terkecil, yang mencapai panjang maksimal saat dewasa hanya 8 inci. Biawak ekor pendek yang baru menetas tampak seperti kadal dewasa, tetapi beratnya sekitar 1 hingga 2 gram dan panjang totalnya hanya 1 hingga 2 inci. Seperti semua biawak, maka biawak ekor pendek memiliki 1. Leher yang panjang. 2. Tungkai yang berkembang dengan baik dengan 5 jari di tungkai depan dan belakang. 3. Cakar yang kuat. 4. Ekor yang kuat yang tidak dapat menjalani autotomi. 5. Warna tubuhnya biasanya berwarna zaitun kusam hingga coklat dengan oselus yang lebih terang di belalainya. Hampir mustahil untuk menentukan jenis kelamin sebagian besar biawak berdasarkan penampilan luarnya. Dan biawak ekor pendek tidak terkecuali, karena ia monomorfik. D. Biawak kerdil ekor pendek ini bersifat soliter dan menghindari kontak dengan biawak lain, terutama yang lebih besar dan bisa menjadi predator. Namun, karena biawak ekor pendek sangat kecil dan sebagian besar hidup di liang, tidak jarang menemukan populasi yang sangat besar di area yang sangat kecil. Biawak ini adalah pemburu diurnal yang sangat aktif. Biawak ekor pendek memiliki indera penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam, tetapi memperoleh sebagian besar informasi sensoriknya melalui sinyal kimia yang ditangkap oleh organ Jacobson. Sinyal-sinyal ini termasuk pengenalan pasangan dan pengenalan pesaing. Selama musim kawin, maka biawak jantan akan terlibat dalam pertarungan untuk mendapatkan hak kawin dengan betina. Adapun biawak jantan akan berdiri dengan tungkai belakang yang ditopang oleh ekornya, dan bergulat sampai salah satu dari mereka terlempar ke tanah. Biawak kerdil ekor pendek ini adalah karnivora murni. Biawak kerdil ekor pendek adalah pemburu yang sangat aktif di alam liar. Tidak seperti kebanyakan kadal. Mereka memakan serangga seperti 1. Belalang, 2. Kumbang, 3. Kecoa, 4. Ulat, 5. Telur reptil, 6. Isopoda, 7. Laba-laba, 8. Kalajengking, 9. Kelabang, 10. Kadal kecil dan kadang-kadang katak dan bahkan ular kecil. Lalu biawak kecil ini adalah predator yang berani dan ganas, meskipun ukurannya kecil. F. Biawak kerdil ekor pendek ini bersifat ovipar. Biawak ekor pendek menunjukkan fertilisasi internal. Sang jantan memiliki organ intromiten berpasangan yang dikenal sebagai hemipenis. Meskipun hemipenis berpasangan, maka mereka hanya digunakan satu per satu, tergantung mana yang lebih nyaman. Perkawinan terjadi pada biawak ini pada bulan September dan Oktober setelah hibernasi. Dan pada bulan Februari, telur menetas. Ukuran kelompok biasanya 2 atau 3. Tetapi di beberapa daerah pesisir,
hingga 5 telur dihasilkan. Lalu pada tahun-tahun kering ketika makanan langka, tidak ada reproduksi sama sekali. Hewan ovipar adalah hewan yang bereproduksi dengan cara menyimpan zigot yang telah dibuahi di luar tubuh. Dalam organ inkubasi yang tidak bergantung pada metabolisme yang dikenal sebagai telur. Yang memelihara embrio menjadi keturunan yang bergerak. Yang dikenal sebagai tukik dengan sedikit atau tidak ada perkembangan embrio di dalam tubuh induknya. Ini adalah metode reproduksi yang digunakan oleh sebagian besar spesies hewan. Berbeda dengan hewan vivipar yang mengembangkan embrio secara internal, dan bergantung secara metabolisme pada sirkulasi maternal, hingga induknya melahirkan anakan yang hidup. G. Habitat yang disukai oleh biawak ekor pendek adalah daerah kering yang didominasi oleh Spinifex. Spinifex adalah rumput abadi yang membentuk rumpun padat, berdiameter hingga beberapa kaki, yang terdiri dari jaringan kisi-kisi padat di bagian tengah dan banyak duri. Seperti jarum yang mengarah keluar. Karena jumlah spesies ini saat ini terdaftar sebagai risiko rendah oleh IUCN. Ancaman utama bagi biawak kerdil berekor pendek adalah pemangsaan oleh hewan yang lebih besar. Predatornya termasuk burung pemangsa, dingo, kucing dan anjing liar, burung hantu, ular tertentu dan rubah merah yang didatangkan. Spesies biawak lain yang lebih besar mungkin menjadi ancaman. Sumber referensi Wikipedia yang dimodifikasi. Sebelum menutup video ini, semoga kita semua dan orang tua kita disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala keinginan, diberkahi umur, dimasukin ke surga. Salam damai. Terima kasih. Terima kasih mampir. Terima kasih mampir.